Perkenalkan, nama saya Tasya dengan NIM 220407502104. Nah, di sini saya akan menganalisis 3 kasus. Yang pertama yaitu kesehatan mental, globalisasi pendidikan, dan yang terakhir yaitu teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Pertama yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan individu ketika ia menyadari bahwa potensi dirinya mampu mengatasi tekanan hidup dalam kehidupan sehari-hari, bekerja produktif dan berkontribusi pada komunitasnya. Isu ini semakin mendapatkan perhatian publik seiring meningkatnya angka depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya yang di seluruh dunia. Adapun kesehatan mental dalam konteks modern, yaitu terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, antara lain tekanan sosial, ekspektasi akademik atau profesional, serta penggunaan media sosial. Salah satu studi kasus yang dapat diambil dari lingkungan sekolah, di mana tekanan akademik dan isolasi sosial kerap menyebabkan burnout atau gangguan kecemasan, bahkan depresi. Faktor-faktor penyebabnya yaitu yang pertama, tingginya tuntutan akademik atau profesional, yang kedua, kurangnya dukungan sosial, keluarga dan teman, yang ketiga, pengaruh media sosial yang menciptakan standar kesuksesan tidak realitas. Dampaknya yaitu kesehatan mental yang terganggu menyebabkan produktivitas menurun, relasi sosial memburuk, akan menyebabkan kondisi. Adapun dari saya dapat berikan itu pertama, peningkatan literasi mental dan bekerja. Yang kedua, penyediaan layanan konseling yang mudah diakses dan tanpa stigma. Yang ketiga, pelatihan keterampilan coping serta manajemen stres dan teknik relasi. Yang keempat, pembuatan komunitas sportif di lingkungan pendidikan dan kerja. Yang terakhir yaitu pengaruh media sosial yang menciptakan dampak standar kesuksesan yang tidak realitas. Mengacu pada meningkatnya pertukaran ide, praktik teknologi, dan kurikulum di seluruh dunia. Pendidikan lagi jadi pilihan lokal saja, melainkan berat global, siswa internasional. Globalisasi juga membawa dampak positif dan dampak negatif. Contohnya, adopsi kurikulum berbasis internasional di sektor lokal. Pun faktor yaitu yang pertama, kemajuan teknologi yang mempercepat pertukaran informasi. Kedua, kebutuhan tenaga kerja global atau menuntut standar pendidikan internasional. Dan yang terakhir, perubahan metabolisme antar pelayan antar negara. Adapun dampak dari globalisasi pendidikan yaitu yang pertama, akses pengetahuan luas, memperkaya wawasan siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan melalui global. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bahasa asing dan kompetensi bahasa budaya. Adapun dampak negatifnya itu yang pertama, hilangnya kearifan lokal karena dominasi budaya asing. Yang kedua, senjata akses. Hanya sekolah saja tertentu yang mampu mengadopsi pendidikan global. Yang ketiga, standarisasi yang berlebihan bisa mengabaikan kebutuhan lokal. Nah, adapun solusi yang dapat saya berikan yaitu yang pertama,
mengintegrasikan nilai dalam kurikulum global. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan global, termasuk untuk daerah tertinggal. Yang ketiga, yaitu pengembangan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan global, tetapi tetap mempertahankan identitas budaya. Itu kasus teknologi dalam evaluasi itu satunya evaluasi pembelajaran, evaluasi yang dulunya konvensional dapat transformasi menjadi berbasis serta otomatis. Contohnya manajemen sistem atau OMS dan dan jarak otomatis. Pentingnya itu perkembangan teknologi digital dalam pendidikan. Terus kedua itu kebutuhan efisiensi dalam penilaian yang ketiga pandemi COVID yang mempercepat adopsi platform yang adapun dampak teknologi evaluasi dalam pembelajaran itu yang pertama penilaian cepat, yang kedua peningkatan objektivitas dalam pemikiran atau nilai itu ya manusia. Yang ketiga itu pemberian umpan balik yang siswa. Dampak negatif dari teknologi evaluasi dalam pembelajaran yaitu yang pertama keterbatasan dalam menilai aspek subjektif seperti kreativitas atau keterampilan berpikir kritis. Yang kedua yaitu ketergantungan teknologi yang rentan terhadap error atau teknis. Yang terakhir yaitu kesenjangan digital. Nah, kesenjangan digital yaitu tidak semua siswa memiliki akses setara teknologi. Adapun solusi yang bisa saya berikan yaitu kombinasikan evaluasi teknologi dengan evaluasi manual. Yang kedua, pelatihan guru dalam penggunaan teknologi ke siswa serta memberi evaluasi kepada siswa. Terakhir itu pemerataan akses teknologi bagi seluruh peserta. Pun kesimpulan dari tiga kasus yang telah saya analisis menunjukkan bahwa dinamika modern sosial maupun teknologi membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan. Untuk menghadapi tantangan ini dibutuhkan pendekatan yang aktif, inovatif, serta berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Kesehatan mental harus dijaga, pendidikan harus bertransformasi tanpa kehilangan atau budaya. Saya Vidya Rizya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.